Ada dua pemain keturunan Indonesia yang dipastikan menjalani proses naturalisasi, yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat. Untuk mengetahui bagaimana kemajuan dari proses ini, sudah bergabung bersama kami anggota EXO PSSI Hasani Abdul Ghani. Halo, selamat malam Pak Hasani. Selamat malam Mbak Dea, apa kabar? Baik, apa kabar Pak? Sehat kan? Alhamdulillah. Iya Pak Hasani, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini, dan topik soal naturalisasi ini semakin kencang, apalagi kemarin Pak Hasani juga memastikan ada dua pemain yang sudah fix, sudah pasti, dan saat ini sedang berproses begitu secara surat menyurat. Tapi yang ingin kami ketahui, apa sebenarnya pertimbangan dari PSSI untuk melakukan naturalisasi pemain keturunan? Apakah kemudian PSSI melihat bahwa pemain-pemain asli Indonesia yang dihasilkan dari liga domestik belum bisa memenuhi keinginan dari PSSI? Oke, it's a good question. Orang selalu salah tafsirkan dari apa yang kami lakukan. Jadi sebenarnya pemain-pemain yang kita miliki di Liga Indonesia cukup banyak. Tapi waktu kita minta ke pelatih Sintayong supaya timnas bisa lebih berprestasi, dia meminta tambahan pemain. Jadi sebenarnya yang meminta naturalisasi pemain turunan ini adalah bukan federasi, tetapi adalah pelatih Sintayong. Makanya kami hanya membantu Sintayong untuk mencari pemain-pemain tersebut supaya tidak melanggar baik itu aturan FIFA maupun aturan dari negara kita. Itu Mbak. Ini juga ada regulasi dari federasi soal jumlah pemain maksimal yang diizinkan untuk bergabung ke dalam tim nasional. Ada 2 pemain di setiap klub Indonesia untuk bisa bergabung ke tim nasional. Apakah regulasi ini dilihat PSSI menyulitkan gerak Sintayong untuk mengambil pemain yang mungkin punya di atas rata-rata tapi berkumpul dalam satu tim begitu? Yang 2 pemain itu kan bukan untuk seterusnya regulasi itu regulasi sementara karena pada saat itu terjadi pandemi di mana liga tidak bisa kita berhentikan karena cost-nya akan terlalu besar kalau kita berhentikan. Jadi jalan tengahnya adalah mengambil setiap pemain 2 dari tiap klub. Tapi sebenarnya itu sangat tidak ideal karena tapi itu adalah salah satu jalan terbaik pada saat kondisi seperti ini. Kita spesifik membicarakan Sandy dan Jordi. Sampai sejauh ini bagaimana progresnya untuk proses naturalisasi dan seperti apa nanti bentuk komunikasi antara federasi dengan 2 pemain ini ketika mereka akan bergabung berlatih bersama teman-teman di Indonesia? Saya pikir bahasa sepak bola sama ya seluruh dunia ya. Jadi secara teknik mereka udah paham lah. Apalagi mereka ini kan pemainnya udah kelas dunia gitu. Jadi kita ambil, ini berbeda dengan naturalisasi yang pernah dilakukan oleh federasi. Naturalisasi kali ini memang kita memilih sangat selektif. Dengan syarat dia itu pemain turunan, artinya masih punya darah Indonesia. Kedua, secara skill dia harus rata-rata di atas pemain lokal. Nah, Sandy Walsh dengan Jordi Amat adalah pemain yang pernah membela timnas. Kalau Jordi Amat pernah membela timnas Spanyol, tim mudanya U20. Begitu juga dengan Sandy Walsh pernah membela timnas Belanda U20. Nah, mereka sekarang ini berada di liga teratas di Belgia. Kebetulan dua-duanya dari Belgia. Jadi dari sisi kualitas, dari sisi skill, kita pikir kita nggak salah memilih mereka. Lalu dalam proses dokumentasi, alhamdulillah dokumentasi telah dikirim semuanya lengkap, di mana turunan orang tuanya itu kalau Jordi neneknya itu dari Makassar, orang lahir di Makassar. Kalau Sandy Walsh itu neneknya lahir di Purworejo, kakeknya lahir di Surabaya. Jadi untuk memenuhi syarat dari aturan FIFA artikel 7 dan artikel 9, begitu juga dengan undang-undang kewarganegaraan kita tidak melanggar. Pak Hasani, yang menarik juga tidak hanya 2 nama ini, ada pemain lain juga yang ternyata karena tidak semua pemain kemudian ingin bergabung ke timnas, ada juga yang mungkin masih belum ingin bergabung. Tapi apakah pelatih Sintayong ini memberi kira-kira siapa lagi yang menjadi target berikutnya untuk naturalisasi mungkin di posisi-posisi tertentu yang sangat dibutuhkan? Ya,
Kebetulan ada beberapa pemain yang kita udah kontak, ada dasarnya awalnya mau, tapi kemudian mereka mundur dengan alasan berbagai macam. Ada yang karena memang orang tuanya tidak memberikan. Tapi kita terus mencari karena banyak memang pemain turunan kita yang ada di Eropa. Dan ternyata banyak juga yang mau bergabung. Alhamdulillah, kebetulan Mbak telepon saya hari ini. Hari ini kami mendapatkan satu tambahan, tapi ini masih rahasia namanya. Oh, masih rahasia ya. Tapi kira-kira posisinya apa? Tapi sudah Apakah nambah satu, jadi udah 3 sekarang. apakah di lini depan, di tengah, atau mungkin pemain belakang? Boleh dikasih bocorannya? Pemain belakang. Baik, pemain belakang. Baik. Tentunya Dan dia berada di luar Belanda. Di luar Belanda, tapi di Eropa? Iya, di Eropa, tetap di liga teratas di Eropa. Baik, ada pemain yang masih dirahasiakan. Mudah-mudahan ini pemain yang punya kualitas yang lebih dari rata-rata pemain timnas kita. Terakhir Pak Hasani ini memperbaiki timnas, salah satunya adalah mendatangkan pemain atau menaturalisasi pemain keturunan Indonesia untuk bergabung kepada timnas. Tapi juga yang menjadi perhatian adalah perbaikan liga untuk membuat timnas lebih baik dengan orang-orang asli Indonesia. Sejauh ini apa yang akan dilakukan PSSI untuk kembali meningkatkan kualitas liga kita? Oke, sebelum menjawab itu, yang kita mau bawa ini orang asli Indonesia yang kebetulan imigran ke luar negeri. Jadi kita mau ajak kembali. Oke. Liga tentunya kalau kompetisi tidak baik itu tidak akan bisa menghasilkan timnas yang baik. Itu pasti rumusnya sudah seperti itu. Tentu kita di federasi ingin selalu meningkatkan kualitas dari kompetisi yang ada. Baik itu di Liga 1, Liga 2, khususnya yang Liga 1 akan banyak mengorbitkan pemain-pemain yang nanti bakal bermain di timnas. Nah, saya memang menginginkan, malah saya menganggap Liga 1 ini memang harus kita benar-benar buat menjadi sebuah industri, menjadi sebuah impian dari anak-anak Indonesia yang berprofesi sebagai pemain bola. Tapi kan masalahnya liga kita itu sangat lemah. Artinya lemah itu adalah belum ada kepastian kapan jadwalnya harus main karena segala macam. Karena benturan-benturan itu terjadi akibat beberapa masalah tentang keamanan, izin segala macam. Jadi itu menghambat. Salah satu itu menghambat. Nah, kalau misalnya kita diberi kesempatan menjadi sebuah industri dengan izin yang sudah pasti, seperti yang kita lihat di liga-liga di Eropa, tentu ini akan mempengaruhi. Karena apa? Investasi akan masuk. Dengan investasi masuk, maka kualitas dari liganya akan naik. Maka dari kualitas itu akan melahirkan pemain-pemain yang terbaik. Menurut saya itu, Mbak, jalan keluarnya. Baik, PSSI sedang berusaha untuk membuat industri sepak bola untuk memajukan liga, dan juga tadi yang dilakukan adalah termasuk untuk memperbaiki kualitas permainan di timnas adalah melakukan naturalisasi. Terima kasih Pak Hasani Abdul Ghani, Exo PSSI sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.